Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Eunike, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hari ini saya sedang berada di Taman Sekartaji. Taman Sekartaji ini adalah salah satu taman di Kota Kediri yang diambil dari nama Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji adalah salah satu putri Kerajaan Kediri yang terkenal. Nah, sebelum saya masuk ke Taman Sekartaji bersama-sama lebih dalam, mari kita lihat dulu hasil kerja video kelompok proyek oligopoli. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menampilkan karakteristik pasar monopoli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Francisca Arnautari. Saya Naili Rizky Aulia. Saya Diva Adelia Putra Dianti. Saya Fedwa Dona Hamzah. Saya Muhammad Wisnu Chandra. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mengulas mengenai pasar monopoli. Sebelum kita membahas mengenai pasar monopoli, perkenalkan nama saya Francisca Arnautari. Saya Naili Rizky Aulia. Dan saya Diva Adelia Putri Ardianti. Mari kita masuk ke pembahasannya. Dalam pasar monopoli terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengertian pasar monopoli. Yang kedua, ciri-ciri pasar monopoli. Yang ketiga, faktor terbentuknya pasar monopoli. Yang keempat, kelebihan pasar monopoli. Dan yang terakhir yaitu kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan salah satu bentuk pasar di mana hanya terdiri dari satu penjual atau satu produsen yang menguasai pasar dan berhak untuk menentukan harga. Jadi dalam pasar monopoli hanya terdiri dari satu perusahaan besar saja. Yang kedua yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Untuk ciri-ciri pasar monopoli sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hanya terdapat satu perusahaan. Seperti pada pengertian pasar monopoli yang hanya terdapat satu produsen dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua yaitu barang yang dihasilkan tidak dapat digantikan. Pada pasar monopoli ini, barang yang diproduksi merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak adanya barang pengganti. Yang ketiga yaitu dapat mengaruhi harga pasar. Dikarenakan hanya terdiri dari satu produsen, maka pasar ini bisa menetapkan harga produksinya tanpa membandingkan dengan produk lain. Yang keempat, sulit masuknya produsen lain. Karena keseluruhan produsen dalam pasar monopoli ini merupakan perusahaan besar, maka perusahaan baru sulit masuk ke dalam pasar ini. Dan yang terakhir yaitu tidak terlalu dibutuhkannya promosi. Karena hanya terdapat satu produsen inti pada setiap sektor dan tidak terdapat pesaing antar produsen, maka promosi ini tidak terlalu dibutuhkan. Dan karena masyarakat pun sangat membutuhkan produk pada pasar ini. Selanjutnya yaitu faktor terbentuknya pasar monopoli. Pada faktor terbentuknya, kita mengenal 5 faktor pembentuk pasar monopoli. Yang pertama, yaitu adanya penguasaan terhadap bahan baku tertentu, di mana produsen memiliki produk yang unik dan tidak dimiliki produsen lain.
Yang kedua, keadaan yang dapat menyebabkan suatu perusahaan menjadi perusahaan monopoli adalah perusahaan memiliki keunggulan teknologi. Perusahaan monopoli bisa terbentuk jika memiliki kemampuan pengolahan teknologi yang jauh lebih canggih dari perusahaan lain, seperti teknologi yang diterapkan oleh Google. Yang ketiga, yaitu ketersediaan lisensi. Lisensi sendiri merupakan izin atau peraturan yang melindungi, menaungi sekaligus harus ditaati oleh suatu perusahaan dalam lingkup pasar monopoli. Yang keempat, yaitu terdapat hak paten atas produk tertentu. Dalam pasar ini, semua produk yang dihasilkan memiliki hak paten yang sah secara hukum dan berhak menuntut perusahaan baru yang terbukti memproduksi produk yang sama. Nah, yang terakhir yaitu pasar monopoli secara alam, di mana dalam faktor ini, pasar monopoli terbentuk dari faktor alam yang terjadi pada wilayah tertentu dan tidak terdapat pada wilayah lain. Sebagai contoh, emas di Papua. Dari berbagai faktor penyebab munculnya pasar monopoli, dapat dirumuskan kelebihan dan juga kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi. Efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Biasanya pada pasar monopoli mempunyai teknologi yang unggul, di mana dengan perkembangan teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi produksi. Kelebihan yang kedua yaitu menghindari produk palsu dan persaingan yang tidak berguna. Sesuai dengan definisi pasar monopoli yang hanya terdapat dari satu produsen saja, sehingga hal tersebut dapat menghindari adanya produk palsu. Kelebihan yang ketiga yaitu menciptakan skala ekonomi yang mengurangi biaya produksi, di mana skala ekonomi sendiri adalah tindakan penghematan biaya ketika perusahaan meningkatkan skala produksinya. Dan perusahaan monopoli mampu menciptakan skala ekonomi yang mengurangi biaya produksi dikarenakan perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan biaya promosi maupun iklan. Yang terakhir, kelebihan yang keempat yaitu perusahaan monopoli dapat meningkatkan efisiensi pengadaan barang publik, di mana barang publik dapat diartikan sebagai barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan kekhususan konsumen. Ini berarti bahwa semua orang berhak menikmati manfaat dari barang publik. Contoh dari barang publik sendiri yaitu listrik. Meskipun memiliki 4 kelebihan seperti yang dijelaskan di atas, namun perusahaan monopoli tetap memiliki tantangan atau kekurangan. Pada pasar monopoli terdapat beberapa kekurangan, seperti yang pertama, adanya penyelewengan alokasi sumber daya. Penyelewengan alokasi sumber daya ini dapat terjadi jika sumber daya yang dibutuhkan terjadi kelangkaan. Dalam perusahaan monopoli, penyelewengan bisa terjadi ketika perusahaan sengaja membatasi output produksinya yang digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu rentan terjadinya distribusi pendapatan yang tidak adil atau tidak merata, di mana dalam perusahaan monopoli, perusahaan mendapatkan keuntungan di atas normal, sedangkan masyarakat tidak terlalu mendapatkan keuntungan lebih. Yang ketiga, pasar monopoli dapat membuat turunnya kemakmuran konsumen. Hal ini dikarenakan pembeli diwajibkan membeli barang dengan harga lebih tinggi dari biaya produksinya. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan. Contohnya, jika terjadi kenaikan harga bahan bakar, masyarakat tetap membeli dikarenakan kebutuhan. Kelemahan yang keempat yaitu dalam pasar monopoli rentan terjadinya penguasaan terhadap konsumen dan pekerja. Penguasaan terhadap konsumen dan pekerja ini berupa eksploitasi. Eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja timbul karena pasar monopoli selalu berproduksi dalam keadaan memperoleh laba maupun rugi. Contohnya pada perusahaan PLN yang menghasilkan listrik setiap saat dan merupakan kebutuhan masyarakat. Kelima, kurangnya persaingan dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas barang yang diproduksi. Dikarenakan tidak adanya pesaing, membuat perusahaan monopoli memproduksi barang yang tidak sesuai dengan standar. Dan yang terakhir yaitu pasar monopoli dapat memicu memburuknya situasi perekonomian global, dikarenakan tanpa disadari adanya perusahaan besar lebih memilih perusahaan monopoli alamiah. Yang dimaksud monopoli alamiah adalah monopoli yang disebabkan oleh faktor alam. Jika dibiarkan terus-menerus maka akan menimbulkan kerugian
pada perusahaan negara-negara berkembang. Nah, kita sudah belajar mengenai perusahaan dan pasar monopoli. Dan kita telah melihat kelebihan dan kelemahan pasar tunggal dalam perekonomian. Berikutnya, kita akan melihat liputan reporter di lapangan yang akan menunjukkan fenomena pasar monopoli. Semoga dari liputan reporter kami di lapangan akan semakin memperjelas pemahaman pemirsa mengenai pasar monopoli. Selamat menyaksikan! Baik, terima kasih pada rekan saya yang ada di studio. Kembali lagi bersama saya, Fredo Adona Alamsyah, dan rekan saya Muhammad Wisnu Chandra melaporkan langsung dari tempat kami berada. Di mana sekarang ini kami berada di depan gedung perusahaan PDAM Kota Kediri. Guna mencari tahu apa saja yang menjadikan PDAM ini sebagai salah satu perusahaan tunggal yang ada di Indonesia. Ya, langsung saja kita menuju ke dalam gedung tersebut untuk menemui narasumber. Ya, saya kenalkan juga, saya mewakili manajemen ya, karena Pak Direktur hari ini ada undangan rapat di Pemda. Saya mewakili manajemen, saya sendiri Sutrisno, hari-hari posisi sebagai Kabak Umum dan Keuangan. Sedangkan di samping saya ini Kepala SPI, Satuan Pengawas Intern, yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur terkait kerja. Sebelum ke pertanyaan intinya, kami mau bertanya tentang sejarah PDAM, Pak. Gimana terbentuknya perusahaan PDAM ini? Yang jelas kita berdasarkan Perda nomor 2 tahun 72. 73 atau 73? 73. Ya. Kita berdiri tanggal 23 Januari tahun 1973. Oke. Saya Perda. Tapi dalam perjalanan waktu ya tadi sejarah. Baik, langsung ke pertanyaannya, ya, Pak. Jadi, Pak, suatu perusahaan dapat menjadi perusahaan monopoli karena beberapa faktor. Nah, kami ingin tahu apakah PDAM memiliki faktor-faktor terbentuknya pasar monopoli. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, faktor yang menjadi PDAM masuk sebagai golongan perusahaan monopoli? Kriteria ini boleh lebih dari satu, Pak. Bahkan semuanya juga boleh. Mohon kami dijelaskan. Kan yang pertama, faktor monopoli itu kan faktor menjadi perusahaan menjadi pasar monopoli itu kan ada 4. Yang pertama itu suatu perusahaan menjadi perusahaan monopoli jika memiliki penguasaan terhadap bahan baku. Terus yang kedua, memiliki keunggulan teknologi. Yang ketiga, perusahaan memiliki lisensi atau hak paten. Terus yang terakhir, karena adanya faktor alam. Nah, PDAM ini menurut Bapak itu apakah memiliki 4 faktor tersebut atau salah satu? Saya kira PDAM bukan perusahaan yang monopoli ya, apalagi saat ini. Iya, Pak. Hanya saja kita merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah terkait penyediaan air bersih. Iya. Seharusnya kan ini tanggung jawab pemerintah. PDAM selaku operatornya, selaku kepanjangan pemerintah untuk menyediakan air bersih. Sekarang ini juga bisa dibilang tidak monopoli karena ada pesaing kita. Dia bukan pesaing, tapi pemerintah juga menggunakan lembaga lain untuk menyediakan air bersih itu, di antaranya Pamsimas
sama IPA. Iya. Kira-kira itu ya Pak Niki. Mungkin Pak Niki nanti bisa melengkapi jika ada jawaban saya kurang perlu ditambah. Jadi itu tadi penyedia air bersih saat ini ada 3, yaitu PDAM, PAMSIMAS, dan DIPAM. Jadi kan bukan monopoli. Iya. Kalau monopoli kan kita yang menyediakan semua itu. Berarti PDAM ini bukan termasuk pasar monopoli, perusahaan monopoli ya Pak? Bukan. Terhadap penguasaan ya tidak. Iya. Masyarakat boleh mengambil juga air bakunya. Iya. Kan di tempat-tempat sama kan bisa bersendiri. Iya. Jadi kan kita tidak bisa dibilang perusahaan yang monopoli. Nah, PLN itu monopoli karena sendiri dia yang menyediakan semuanya. Kira-kira itu mungkin Pak Arif bisa tambah lagi. Ya, makasih. Gini, sebetulnya ya kurang pas kalau dibilang monopoli. Memang PDAM itu tergolong dari monopoli, tapi dalam bidang monopoli hukum kan kita juga diatur, bahkan aturannya itu ada PP, ada peraturan presiden, ada Permendagri, ada Permen PU. Itu aturan-aturan itu yang membuat PDAM nggak bisa seenaknya, jadi memang diatur sama pemerintah. Itu memang kita monopoli untuk penyediaan air bersih. Jadi itu monopolinya itu kan untuk untuk menyediakan air bersih agar masyarakat itu dapat menjangkau semua. Dan untuk tarif pun kita juga diatur, nggak seenaknya kita membuat aturan kita naikkan gitu, enggak. Jadi kita diatur di Permendagri, juga diatur di PP 54 juga ya, artinya kita tetap berpedoman pada aturan. Berarti intinya perusahaan PDAM ini sudah memiliki hukum sama lisensi-lisensi guna mengelola sumber daya air ini ya Pak? Iya, kalau lisensi nggak ada. Apa lisensinya? Kita nggak, kecuali kalau kita produk air kemasan itu ada lisensinya. Kita akan menyediakan air bersih dalam saluran pipa, kan nggak ada. Kalau kita produk air kemasan, nah itu baru ada lisensinya. Lisensinya Pak. Ya. Kita juga harus memenuhi standar air bersihnya. Kita diuji lab, dan itu harus ada kebutuhan zat kimia untuk wilayah kapulit. Harus sesuai standar aturan yang ditetapkan. Iya Pak, iya. Dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Iya, sudah ada standarnya. Pernah nggak sih Pak perusahaan PDAM ini mengalami rugi dalam Banyak yang rugi banyak. banyak Ya, yang rugi? kalau soalnya Iya. PDAM sendiri sebelum tahun 2007 atau 2006 kita mengalami kerugian karena beban pinjaman Iya. pada waktunya ketika itu. Tapi setelah mendapat suntikan dana untuk ambil alih pinjaman ditangani pemerintah daerah, kita langsung bisa laba. Karena ruginya itu harus terbebani dengan pinjaman. Jadi kita kalau nggak salah kurang lebih tahun 2027 baru laba.
Berarti untuk saat ini masih stabil ya Pak? Alhamdulillah dan stabil dan mengalami peningkatan laba. Meskipun kecil tapi grafiknya naik. Iya Pak. Ya kalau laba kita nggak bisa nggak diperbolehkan ambil besar, soalnya kita kan masih milik daerah, kecuali itu sudah dibentuk PT. PT itu harus ngejar profit. Itu contohnya di DKI itu sudah dibentuk PT, jadi PT PDAM. Kalau di lain daerah itu masih memberikan subsidi. Kita masih menyubsidi yang kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, masih kita subsidi. Jadi tarifnya itu masih kita subsidi. Jadi kita nggak ngejar profit, betul-betul nggak ngejar profit sungguhan. Jadi ya orientasinya sosial juga profit. Iya. Tidak hanya sosial saja tapi profit. Namun profitnya yaitu karena cenderung mengedepankan sosial, profitnya tidak besar. Iya Pak. Apalagi tarif juga ditentukan oleh pemerintah. Seperti kebijakannya tadi diatur dalam Undang-Undang nomor berapa ya Pak ya? Kalau undang-undangnya kita banyak ya, aturan-aturannya itu. Makanya dari beberapa menteri, peraturan pemerintah, undang-undang juga ada. Banyak yang mengatur PDAM itu banyak, paling banyak. Kalau BUMD lain enggak, kalau BPR kan itu dari OJK itu aja sudah. Kalau PD pasar malah PDAM sangat kompleks sekali yang salah satu contoh itu peraturan pemerintah pasal 60 ayat 8 itu tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. Terus Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Terus Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi makanya itu kita tarifnya kan nggak boleh semena-mena karena harus melindungi konsumen. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000, Nomor 7 tahun 24 tentang sumber daya air. Terus Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga ada hubungannya tahun 2004 tadi. Nomor 7 tadi sumber daya air tadi. Ada lagi Undang-Undang Nomor 32 tahun 24 tentang pemerintah daerah. Banyak sekali masalah aturan. Kalau di Undang-Undang lagi Nomor 33 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu kan kaitannya dengan penyertaan modal itu. Terus peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. Juga ada peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 99 tentang pedoman penilaian kinerja perusahaan daerah air minum. Jadi kita juga dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri kinerja kita, juga dari Kementerian PUPR kita dinilai juga kinerjanya. Juga ada keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang pedoman akuntansi perusahaan daerah air minum. Jadi akuntansi ini kelihatan juga diatur. Yang terakhir kita menggunakan
SAK etap mungkin sudah dengar. Belum pernah. Ya udah satu khusus PDAM lagi. Jika ada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 130 tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri. Jadi kita itu semuanya diatur. Tidak terjadi sendiri, kadang kan bingung menerjemahkan antara itu. Jadi PDAM ini nggak bisa ya Pak seenaknya sendiri Nggak bisa. memberikan keputusan. Kita Kecuali yang PT. Iya. banyak diatur oleh aturan mengenai tarif itu juga harus terjangkau oleh masyarakat. Iya. Sedangkan tarif tertinggi tidak boleh melebihi 4% dari UMK. Jadi masyarakat untuk kebutuhan airnya itu penghasilannya tidak boleh melebihi 4% untuk membeli air saja. Kan banyak kebutuhan air. Maksimal 4%. Masyarakat tercukupi airnya. Itu kita diaturnya. Nah, PDAM ini kan mensuplai air-air di sekitar masyarakat sini, tuh Pak. Nah, ada nggak sih Pak keunggulan teknologi untuk PDAM ini supaya bisa tercukupi semua kebutuhan airnya? Tinggal masyarakatnya mau masa enggak. Soalnya PDAM Kota Kediri ini ya, kita itu masih cakupan pelayanannya itu masih 23%. Jadi masih banyak sekali yang belum pasang. Kalau keunggulan kita yaitu tadi airnya teruji melalui lab SDA. Keduanya dibubui zat kimia yang untuk membunuh bakteri. Jadi kita itu keunggulannya itu daripada sumur yang dipakai masyarakat. Dan itu juga suatu keharusan. Ada aturannya. Itu harus ada Kemenkesnya. Kita juga dinilai yang diuji itu berapa sampelnya itu juga dinilai. Kalau enggak ada ya kinerja kita diblok kalau enggak diujikan. Keunggulan teknologi kita sementara itu daripada sumur dan masyarakat biasa. Bahkan masyarakatnya nggak pernah diuji itu airnya. Langsung Nggak pernah dilabkan. nggak langsung Pokoknya dipakai gitu aja. Soalnya biaya lab kan juga mahal. Satu sampel itu 400.000. Kita secara berkala Tiap bulan. sampelnya juga banyak. Tempatnya kan menyebar, diambil sampelnya. Memenuhi standar air bersih dan Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir dari kami, dari teori yang kami baca kan, perusahaan monopoli jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada pesaing, lama-kelamaan menjadi sehat bagi perekonomian karena tidak ada pesaing tersebut. Ekonomi akan menjadi lesu. Pertanyaannya, apakah Bapak setuju dengan teori tersebut Pak? Jika lama-kelamaan PDAM dibiarkan bisa membuat lesu perekonomian karena tidak ada pesaing. Itu setuju, tapi nggak setuju kalau diterapkan di PDAM. Kalau di perusahaan lain yang monopoli, ya memang itu. Kalau PDAM, ya bikin lesu ekonomi. kan kita diatur itu, jadi nggak seenaknya kita membuat tarif sendiri, nggak gitu kan. Kalau kita untuk tarifnya kita sendiri yang ngatur, ya itu baru masuk, nggak apa-apa. Dan akhirnya tarif kita tinggi, masyarakat butuh air harus beli tinggi di kita. Ya itu tadi seperti dibatasi tarifnya tadi tidak melebihi 4% ketika masyarakat membutuhkan air.
dan kita tidak mungkin jadi monopoli di sini karena air di Kediri masih mudah didapat. Nyatanya kita melandainya hanya 22% cakupannya. Masih terbuka berapa itu 78% yang belum menjadi pelanggan. Dan berarti ya tidak dikatakan monopoli. Dikatakan monopoli itu kalau benar-benar barang itu nggak ada di pasaran. Itu kita yang memegang menyediakan itu monopoli. Ya, selama ini kita cuma 22% ya. Terus gimana kalau dibilang monopoli? Lain kan juga daerah-daerah kayak Surabaya itu ya memang tergantung PDAM. Itu tergantung sama PDAM. Tidak ada opsi lain. Oh, kalau daerahnya. Kalau di daerah itu bisa dikatakan menjadi monopoli ya, Pak? Ya, bisa jadi. Kayak Surabaya itu memang air tanah kan jelek sana. Harus pakai PDAM. Ya, ada pesaingnya. Ada pesaingnya. Kalau sini ya pesaingnya itu yang utama sumber air dangkal kita. Ya, keunggulan kita salah satunya air bakunya ngambil dari sumur dalam dengan kedalaman 100 meter. Jadi betul-betul air bawah tanah. Air permukaan. Kalau perusahaan air pegunungan itu apakah juga bisa menjadi pesaing untuk PDAM? Iya, makanya kita di Kota Kediri itu ada HIPAM. HIPAM itu kita ada di Lebak Tumpang, tahu? Klotok itu. Unik naik. Nah, itu di daerah itu. Itu ada HIPAM, itu di sana ada HIPAM, ada HIPAM Simas. Yaitu merupakan pesaing. Soalnya kita belum mampu menyuplai ke sana, makanya masyarakat daerah sana ya membuat itu sendiri, buat HIPAM sama PAMSIMAS. Itu dari sumber ada, dari sumur dalam juga ada. Yang HIPAM-nya itu dari sumber, terus yang PAMSIMAS-nya ngebor dari sumur dalam. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon maaf bila ada segala perkataan atau pertanyaan dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang banyak Pak. Semoga ilmu yang berguna bagi kami itu yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaat. Baik dengan selaku didik maupun nanti setelah bermasyarakat. Jadi kan tahu kalau PDAM itu sebetulnya begini. Saya pun juga mohon maaf bila mana penjelasan kami kurang pas atau kurang tetap. Lain waktu bisa disempurnakan kalau ingin tahu banyak banget. Nah teman-teman, itulah liputan kami di lapangan. selamat belajar dan sampai berjumpa pada liputan berikutnya. Halo, selamat sore teman-teman. Kita berjumpa lagi, bertemu lagi dengan saya, Bu Elnike. Dalam sore ini, kali ini suasananya berbeda karena kita berada di luar kelas, ya, di Taman Sekatan. Nah, seperti teman-teman yang tadi sudah lihat sebelumnya, ada video dari kelompok Monopoli. Nah, sekarang saya sudah bersama tim dari Monopoli. Selamat sore Naili. Selamat sore Bu Mita. Naili, Siska, Wisnu, Tejo, dan Diva. Ya, oke. Kita akan ngobrol bersama ya. Oke, semuanya hari ini senang atau ada? Senang ya, senang dan bersemangat. Oke. Kita berdoa dulu teman-teman sebelum kita mulai perbincangan kita. Ya,
Silakan salah satu memimpin berdoa. Mengawali kegiatan pada sore hari ini, masalah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, berdoa. Ya, terima kasih Wisnu. Nah, teman-teman, tadi bagaimana perasaan teman-teman di rumah melihat video dari kelompok monopoli? Ya pasti ikut bangga bukan ya, ikut bangga, ikut senang, mungkin juga ikut senyum-senyum ya melihat bagaimana kelompok menyelesaikan mengerjakan videonya. Nah, saya akan bertanya pada anggota kelompok tentang apa saja yang terjadi, yang berproses selama kegiatan kelompok. Nah, oke. Semua yang saya tanyakan ini berdasar dari Google Form. Ya, jadi teman-teman di rumah di akhir kuliah kelas praktisi saya memberikan link Google Form untuk diisi. Ya, dan teman-teman sekelas termasuk kelompok monopoli ini juga mengisi dan memberikan pendapatnya di Google Form refleksi itu. Oke, saya akan membacakan beberapa pernyataan kelompok pasar monopoli yang tertulis dalam Google Form diwakili oleh Naili, Fredo, Wisnu, dan Diva. Ya, saya bacakan punyanya Naili dulu. Menurut Naili, narasi sangatlah penting dalam proyek video. Sebelum kita tag video, kita harus menyelesaikan narasi terlebih dahulu dengan benar, sesuai dengan alur, sehingga pada saat tag video bisa terstruktur. Kelompok tidak boleh melangkah ke level berikutnya sebelum narasinya benar. Demikian Naili yang Naili tuliskan. Benar. Oke. Wisnu. Ya. Wisnu menyatakan narasi sangatlah penting dalam pembuatan sebuah video. Sebelum proses tag dan editing video, harus membuat teks narasi yang benar dan tepat sampai tidak ada revisi. Sehingga pada saat tag video sudah matang. Teks narasi menjadi acuan dan kunci keberhasilan dalam pembuatan proyek video. Sehingga tidak boleh dilewati dengan melangkah pada level di atasnya. Credo. Ya. Dalam mengerjakan suatu proyek harus runtut dan detail. Jika tidak runtut, besar kemungkinan tugas akan berantakan, tidak tertata dengan benar, tidak dibolehkannya melangkah ke tag video jika level sebelumnya belum selesai, karena jika tugas sebelumnya saja belum selesai, pasti akan sangat kesulitan jika melangkah ke level berikutnya. Diva, ya. Sudah selayaknya sebelum mengerjakan tag video, kelompok harus memahami materi yang akan disampaikan, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari sumber yang terpercaya. Teman-teman, ya, sedikit cerita, sebelum membuat video tugas monopoli, jadi kelompok melewati 3 tahap. Tahap menyusun skrip dulu yang harus dibimbing, dikoreksi oleh dosen, direvisi. Tahap kedua baru setelah itu sempurna betul sesuai ACC dosen, tag video, dan tahap yang terakhir adalah proses editing. Nah, ini tadi saya membacakan teman-teman kata-kata versi dari kelompok karena saat di kelas praktisi saya menyampaikan tahap ini harus dilalui secara runtut, tidak boleh melangkah duluan, tidak boleh buru-buru ngebet tag video duluan. Tetapi teman-teman, rupanya banyak kasus saya temui di mana mahasiswa atau kelompok itu ngebet banget. Ya, sudah diberi penjelasan oleh dosennya, tapi ngebet banget, pengen sekali buru-buru cepat-cepat tag video. Nah, bisakah teman-teman memberi masukan pada teman-teman yang menyaksikan hari ini mengapa kita penting menuntaskan narasi terlebih dahulu? Oke, silakan dari siapa? Baik, dari saya terlebih dahulu ya, Ya. Menurut saya, teks narasi itu
kunci utama dalam proses pembuatan video. Dikarenakan sebelum kita melanjut ke level berikutnya, kita harus menuntaskan terlebih dahulu teks tersebut karena berkesinambungan dalam proses pembuatan video. Nah, disitulah kita bisa dapat menyimpulkan bahwa teks narasi tersebut sangat penting. Sebelum melangkah ke level selanjutnya, kita harus menuntaskan terlebih dahulu teks narasi tersebut dengan baik dan benar. Tanggapan yang lain dari kelompok? Oke, baik, melanjutkan penjelasan dari Naili tadi. Benar sekali, Bu Nina, bahwa teks narasi merupakan kunci utama dalam sebuah proyek pembuatan video. Tidak hanya dalam proses pembuatan video, dalam membuat tugas yang lain itu sebaiknya itu diperlukan teks narasi terus. Karena apa? Teks narasi itu bisa menjadi penentu keberhasilan sebuah proyek. Kalau di sini kan sebuah proyek video. Jadi patokan dalam membuat proses sampai editing video adalah pada teks narasi tersebut. Ya, terima kasih Wisnu. Ya. Apa dari saya untuk teman-teman semua, jadi dalam mengerjakan tugas kemarin, saya ada saran untuk tidak terlalu terpaku dan terburu-buru dalam menyusun naskah. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana konsep yang Anda buat dan bagaimana alur yang akan dibawakan dan juga dalam penulisannya. Harus runtut dan mendetail sehingga memudahkan dalam proses baik revisi, video maupun editing karena terorientasi dengan baik. Ya, silakan juga. Ya. Benar yang dikatakan teman-teman tadi bahwa penyusunan teks narasi adalah langkah awal sebelum melakukan revisi. Di sini seingat saya kelompok melakukan revisi skrip 1 kali. Ya, hanya 1 kali. Ya. Tanggal 16 November. Ya. Saat itu apa koreksi dari saya? Kalau menurut saya bukan koreksi sih Bu, itu tambahan untuk kita karena kan di tes itu yang bagian kelebihan kita emang nggak terlalu mendetail, terus itu penjelasannya juga dari kita kan emang disingkat-singkat, takutnya kan kalau kepanjangan. Terus dan di bagian wawancara sih Bu, wawancara kan emang kita bingung kan, belum pernah wawancara dengan pihak luar, jadi kita buat seadanya dulu. Ternyata dari Bu Mita lebih mendetailkan tugas kami gitu. Oke. Bisakah saya diingatkan lagi kelebihan waktu itu saya bagian poin kelebihan lebih saya detilkan itu seperti apa? Lebih detailnya itu dari kan kelebihan pasar monopoli ada beberapa kan Bu. Dari itu disuruh melengkapi di bagian penjelasannya. Kita kan hanya poin-poinnya saja yang ditunjukkan di narasi, tapi dari Komita lebih dirincikan biar nanti teks itu kita lebih dimudahkan. Ternyata benar dimudahkan itu. Oke. Menurut teman-teman itu kenapa sih teman-teman mahasiswa itu biasanya takut dengan kata-kata revisi atau takut dengan kata-kata dikoreksi? Pekerjaannya itu kenapa? Ya, mungkin kalau dari saya, kalau mendengar kata revisi itu seperti gimana ya? Kita harus mengerjakan tugas lagi, itu yang terlintas. Jadi kita mengerjakan tugas yang pertama itu kayak lagi salah, terus kita mengulangi lagi, jadinya kan kayak membuat itu. Tapi sebenarnya kan tidak. Revisi itu menunjukkan ini loh yang salah, jadi yang benar itu seperti ini. Jadi meluruskan katanya revisi. Iya. Kalau yang bisa memahami ya seperti itu, kalau yang tidak ya agak jadi beban. Oke, ya. Padahal dengan adanya revisi atau koreksi dari saya juga, kalian nyadar nggak itu juga membantu kalian dalam proses wawancara. Betul. Ya. Sehingga ketika wawancara kalian lebih paham terhadap materinya. Coba kalau tidak saya koreksi atau saya revisi atau saya tunjukkan ini kurang tepatnya. Cuma poin-poinnya saja mungkin
kalian kurang bisa menggali lebih dalam karena penguasaan materi juga hanya poin-poinnya saja. Oke. Iya kak? Iya. Iya, Iya. Yang melakukan wawancara ini nggak terutama. Ya, oke. Kemudian saya ingin bertanya lagi. Tadi teman-teman menyampaikan ini harus dilewati tahap 1 untuk skrip, belum ke tag video, gitu ya. Tetapi menurut teman-teman seandainya tidak dikoreksi pun tetap bisa tag video nggak untuk mengerjakan tugas seperti kemarin itu? Kalau menurut saya bisa, cuma nggak maksimal. Kita harus dari awal sampai akhir, itu kan harus berurutan. Cuma kalau dari awal nggak dikoreksi, kita kan nggak tahu salahnya di mana, betulnya di mana. Gitu. Yang dimaksud nggak maksimalnya seperti apa? Nggak maksimalnya kayak di wawancara, bagian wawancara kita kan nggak tahu hal-hal sensitif apa yang nggak boleh ditanyakan untuk pihak luar kan. Jadi mungkin waktu pengajuan kita nggak di ACC karena pertanyaan kita yang nggak Kurang kurang tepat. tepat, itu juga akhirnya kan menghambat. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong, bisa bantu ceritakan pada teman-teman yang menyaksikan ini bentuk koreksi saya pada narasi atau skrip itu seperti apa? Untuk revisinya itu biasanya Bu Mita itu mengasih tanda. Kalau ada kalimat yang kurang tepat atau yang rentan, itu biasanya dikasih tanda seperti blok kuning. Kalau biasanya itu dikasih catatan sama di warna merah itu. Tambahan-tambahan lain ketika materi yang dari kita sendiri itu ada poin-poin, nanti dari Bu Mita itu biasanya ditambah kalimat, tapi seperti penjelasannya atau pengertiannya itu disuruh mencari sendiri. Menurut Wisnu, apakah Wisnu keberatan jika tidak semuanya saya tunjukin? Itu kan tadi kata Wisnu, ada bagian di mana mahasiswa harus mencari sendiri. Ya, saya memberi petunjuk atau komentar, ada bagian mahasiswa yang mencari sendiri. Kalau menurut Wisnu, apakah keberatan dengan hal seperti itu, atau lebih baik tuliskan saja Bu semua gitu? Nggak perlu ada bagian mahasiswa yang mencari sendiri. Gitu. Menurut Wisnu bagaimana? Kalau saya itu nggak apa-apa, karena apa? Dengan adanya kalimat tanya itu menjadikan seperti kalimat pemantik. Jadi mahasiswa itu mencari penjelasannya. Apakah Wisnu ingat contoh kalimat tanya yang saya berikan catatan kemarin dalam kelompok apa atau pemantik seperti apa? Kalau di bagian yang wawancara itu kan kita pertanyaan kita itu masih bingung, dan bingung kita itu diberi pemantiknya seperti pertanyaan itu sesuai dengan ini intinya aja ya, intinya pertanyaannya disamakan dengan kelebihan ya, kelebihan dari pasar monopoli itu aja. Itu nanti dari kita itu akhirnya ngolah kata-kata itu, oh gini toh, dan dari Bu Mita juga ngasih kayak sedikit contoh gitu. Jadi dari itu kita juga tahu, oh bagusnya gini dari pemantik. Sedikit contohnya, ada yang ingat? Oh, kalau contohnya pada pertanyaan wawancara itu yang saya ingat itu pada faktor-faktor yang menjadikan perusahaan itu menjadi perusahaan monopoli. Di situ kan Bu Mita menuliskan kaitkan dengan faktor-faktor yang menjadikan perusahaan menjadi perusahaan monopoli. Itu kami kelompok itu membuat pertanyaannya itu dari faktor-faktor kita kaitkan dengan 4 faktor yang menjadikan perusahaan menjadi perusahaan monopoli. Oke, ya. Nah, di sini saya juga ingin meluruskan juga pada kelompok dan teman-teman yang di rumah yang menyaksikan. Ya, inilah bedanya pendidikan jenjang perguruan tinggi dengan level di bawahnya. Saya harus memberikan porsi
bagi mahasiswa atau siswa saya untuk belajar mandiri, untuk menemukan sendiri atau belajar sesuai dengan usianya. Nah, kalau di situ semua saya tuliskan itu bukan pembelajaran usia anak dewasa, itu pembelajaran usia anak-anak yang saya umpamakan yang seperti harus disuapin semuanya. Nah, di sini kalau pembelajaran usia dewasa, saya sediakan piringnya, hidangannya, sendoknya, alatnya sudah lengkap. Lalu saya memberi contoh makan itu begini loh, itu pemantiknya. Yuk silakan ditidukan, saya makan. Gitu. Jadi saya nggak menyuapi, saya memberi contoh makan itu gini loh. Ini disendok dulu, ini sendok, ini namanya sendok untuk menyendok, ini dimasukkan ke mulut. Gitu. Nah, habis ini kan tingkat 2 akan menjadi tingkat 3. Kalian akan PPL, nah, mengajar di jenjang sekolah menengah atas, SMA. Ya, sesuai dengan prodi pendidikan ekonomi. Juga harus menyesuaikan dengan siswa yang diajar, sesuai dengan porsi anak SMA. Tidak semuanya itu tadi seperti anak kecil yang diperlakukan anak kecil. Kita juga harus memberi porsi mereka untuk menemukan, ya. Tetapi kita tetap harus melakukan pembimbingan, support, memberi dukungan, memberi evaluasi, mengkoreksi, memberi nilai. Jadi tidak dibiarkan sendirian. Misalnya kalau dalam kasus kalian, saya nggak hanya nyoret salah, tapi saya juga membimbing. Saya kasih clue, petunjuk, catatan, pemantik, bahkan bagian yang salah saya blok gitu. Masa warnanya merah? Gitu. Seingat saya kuning, nggak pernah merah. Oh iya, pink itu padahal itu ya. Ya, tapi di printnya keluarnya merah ya, maaf ya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Ya, di sini juga saya membaca di Google Form ya. Naili menyatakan membaca materi, mencocokkan dengan scene pada proyek video, dan proses editing membuat saya semakin paham akan materi yang saya angkat. Wisnu juga sama yang menyatakan karena sering membaca materi, mencocokkan dengan scene pada proyek video, dan pada saat proses edit sering bolak-balik memutar video sehingga tanpa disadari menumbuhkan pemahaman terkait materi yang saya angkat. Ya, oke. Nah, ini teman-teman di rumah ini pasti mengira kalau sudah buat narasi, sudah tag video, selesai. Padahal enggak itu. Ya, padahal belum selesai. Masih ada kejadian di mana mencocokkan dengan scene lah dan lain sebagainya ya. Yang itu bisa membuat makin paham dengan materi. Oke, bisa diceritakan ke teman-teman supaya teman-teman memiliki gambaran ya. Kalau menurut saya itu kejadian kemarin itu antara yang dinarasi sama yang saya ucapkan. Soalnya kan saya orangnya begitu. Jadi saya harus paham dulu narasinya itu, baru apa yang saya ucapkan itu harus benar-benar sama dengan yang ada di narasi tersebut. Itu membuat saya lebih paham juga tentang materi yang saya angkat. Ya, Wisnu? Kalau dari saya, gimana kami kelompok membuat pertanyaan wawancara. Wawancara untuk perusahaan monopoli berdasarkan materi yang disampaikan kelompok. Jadi kami di situ berulang-ulang membaca materi untuk menemukan pertanyaan yang pas. Selain itu, pada saat proses pengeditan itu ya sering bolak-balik memutar ulang video dan juga mencocokkan dengan materi itu agar video yang ditampilkan itu tidak terbilang jauh dari teks narasi. Bolak-balik memutar videonya ini karena apa?
Karena kan juga proses editing dan juga beberapa ada menyocokkan audio, ada juga yang nya salah-salah juga tuh Bu. Dan ya subtitle, jadi kita bolak-balik. Kata bolak-balik itu sampai hafal gitu. Oke. Menurut Fredo, Iya. apakah pasti Fredo kalau membuat project video seperti yang kalian buat ini pasti nanti juga berurusan bolak-balik memutar video atau mungkin saja setelah tag video langsung misalnya jadi selesai. Kita juga ada proses editing juga, dan proses editing pun itu memerlukan waktu yang cukup lama karena banyak-banyak elemen audio dan juga banyak-banyak hal lain yang harus kita sesuaikan biar videonya itu juga bagus dan enak dilihat gitu. Ya, oleh sebab itu karena saya mengerti ini pekerjaan hebat kerja keras, saya mengapresiasi juga dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Ngomong-ngomong ya teman-teman, di video kan teman melihat bagaimana Wisnu dan Vedo melakukan wawancara ya dengan Pak Sutrisno ya, Kabak Umum dan Pak Anip, Kepala Satuan Pengawas Intel PDAM Kota Kediri. Ya. Perasaannya bagaimana? Kalau dari saya itu kayaknya greget yang saya rasakan yang pertama. Karena apa? Saya sebelumnya belum pernah melakukan wawancara dengan instansi atau perusahaan besar yang sempat punya pikiran bahwa berkomunikasi dengan atasan suatu samping itu sulit. Tetapi dengan lama-kelamaan saya berinteraksi dengan beliau, yang saya rasakan itu lebih jauh. Karena narasumber yang saya wawancarai itu beliaunya ramah-ramah, sudah biasa interaksi, dan bahkan kami di sana itu dijamu dengan suguhan jajanan, dan ini sangat luar ekspektasi saya. Dari yang dikatakan Wisnu kemarin Bu, kemarin itu saya cukup gugup dalam melakukan sesi wawancara karena yang dihadapi saya adalah orang yang penting dalam memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga pada awalnya saya merasa agak gugup, namun sering berjalannya sesi wawancara ternyata beliau itu sangat ramah sehingga saya menjadi lebih percaya diri dan akhirnya sesi wawancara selesai. Bahkan kami juga sempat bercerita mengenai permasalahan air yang ada di desa saya dan bertukar opini mengenai monopolistik. Wisnu Fredo ucapkan terima kasih dulu sama Pak. Iya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Ampun sudah menerima mahasiswa dari UNP. Oke. Kan Wisnu dan Fredo cerita kalau awalnya itu greget, nervous, kurang percaya diri awalnya. Ya. Oke. Apa yang dipikirkan Wisnu dan Fredo sehingga akhirnya terus maju aja menerjang rasa itu? Iya. Apa yang dipikirkan? Karena pertama itu faktor gimana lagi kita juga nggak bisa maju, kita juga nggak bisa mundur karena harus dihadapi. Mau nggak mau kita harus berani, kita harus percaya diri karena kan juga menjadi pengalaman kita nantinya ke depan kalau kita dalam gimana sih caranya kita berinteraksi dengan orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, nantinya gimana sih caranya berkomunikasi dengan baik dan benar. Kalau yang dipikirkan Wisnu sehingga terus maju apa? Pertama Bu, kepepet itu. Ini kan lain sisi ada tuntutan tugas yang harus diselesaikan. Di sisi lainnya itu kalau kita nggak belajar mulai dari sekarang itu kapan? Jadi nantinya kalau sudah lulus atau sudah ke masyarakat itu harapannya berkomunikasi dengan instansi lancar.
Lanjut ya. Nah, masukan Wisnu dan Credo untuk teman-teman yang takut mau mewawancarai atau mau bertemu dengan misalnya orang yang penting itu apa? Saya dibagikan untuk teman-teman yang takut. Ya, masukannya harus percaya diri, mau tidak mau harus percaya diri dan dengan berbagai persiapan yang sudah matang. Itu aja kalau menurut saya. Ya benar sekali. Nah, sama itu percaya diri. Terus kita kan niatnya baik. Jadi ya juga tidak mungkin kalau kita di sana itu apa-apa. Intinya percaya. Terima kasih Credo Wisnu. Untuk Credo dan Wisnu sendiri di awal ketika ditunjuk ini bagiannya yang wawancara itu. Iya. Sempat ada perasaan kok saya gitu apa seperti atau seperti apa? Ya, sempat itu kok saya gitu. Terus akhirnya ya deh nggak apa-apa. Saya juga pengen juga ngerasain gimana rasanya jadi jadi orang yang mewawancarai. Waktu itu yang menunjuk bagian wawancara Fredo dan Wisnu itu siapa? Cara saja. Oh, jadi cepet-cepetan gitu. Iya. Apa kelompok ini kan juga mengerti dong kalau yang wawancara yang laki-laki itu yang ceweknya itu juga gitu. Sama kalau yang ceweknya itu lagi jadi idol itu yang cowoknya itu juga menyiapkan. Jadi sama-sama mengerti. Oke. Nah, kalau menurut Diva, Naili, Siska, kenapa anak laki-laki yang lebih cocok kemarin untuk bagian wawancara dibanding kalian yang mengajukan diri bagian wawancara? Kalau Mungkin ada pandangan. menurut saya, karena kan kita yang perempuan biar fokus ke materi aja. Yang lebih penjelasan lebih ke cewek kan, lebih pintar. Enggak. Dan cewek-ceweknya biarlah di dalam kalau menurut saya ya. Tadi yang cowok-cowoknya di luar tapi kita juga bantu gitu. Kalau menurut saya itu kan laki-lakinya hanya 20 kan Biar bisa kelihatan. ya biar mungkin ya. Kalau menurut saya kan sebenarnya dikatakan ini kalau cowoknya dua. Jadi kayak lebih cocok aja kalau mewawancarai kan di sana pilihannya sudah 2 orang. Jadi kalau yang mewawancarai 2 orang juga kayak cocok aja gitu. Ya, terima kasih Diva. Ya. Oke, yang terakhir ya yang kita bahas hari ini ya. Ternyata dari tugas kemarin itu manfaatnya banyak sekali. Bukan hanya membuat mengerti materi. Ya. Contohnya ini tulisannya Fredo. Fredo menyampaikan pembelajaran dan dosen mengajarkan arti komitmen, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan tidak lupa membimbing mahasiswa untuk aktif berdiskusi dengan memberikan arahan-arahan yang tepat sasaran. Siska, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Mita karena dengan bimbingannya saya bisa lebih teliti dan lebih kritis dalam mengerjakan tugas. Nah, oke, saya ingin bertanya, Fredo, ya, Fredo bisa dijelaskan mengapa tugas kemarin juga mengajarkan arti komitmen dan tanggung jawab. Nah, kalau menurut saya arti komitmen tanggung jawab yang Bu Mita ajarkan adalah Bu Mita begitu memiliki keyakinan dan keinginan yang kuat dan bersungguh-sungguh mengerjakan proyek yaitu proyek video yang kemarin kita buat kita benar-benar berkomitmen dalam memberikan arahan step by step dan revisi bahkan melayani kelompok satu persatu sehingga banyak kelompok yang baik tuntas dan dengan hasil yang memuaskan. Jadi kemarin Bu Mita itu nggak kenal lelah untuk merevisi setiap teks narasi teman-teman.
Dan saya tahu dalam merevisi itu kan juga UNITA juga banyak banget yang direvisi, dan teman-teman kan juga bolak-balik revisi itu UNITA itu nggak lelah gitu memberikan arahan. Nah, itu arti komitmen yang UNITA ajarkan kepada kita semua. Sebetulnya juga capek loh. Iya. Tetapi kita nikmati prosesnya. Yang membuat saya bersyukur dari tugas kemarin itu juga dapat hikmah untuk belajar semakin berkomitmen. Iya. Contohnya itu komitmen dan tanggung jawab. Di video terus kita datangnya on time, ya kan? Kita juga komitmen biasa. Benar, itu on time teman-teman. Ini tadi saya dulu. Kebetulan. Oke. Kebetulan. Oke ya, terima kasih. Siska, selain memahami materi, Siska juga menyampaikan menjadi lebih teliti dan lebih kritis. Ya, bisa dijelaskan Siska? Kan dari revisi pertama kita kan banyak kata-kata yang kurang pas gitu. Kita akhirnya lebih, oh gini loh, benernya itu gini. Jadi setiap kata-kata yang kita tulis itu, jadi kita benernya itu gimana. Jadi telitinya di saya itu gitu. Terus di teks video, hasil video kita kan ternyata banyak subtitle yang salah atau kurang pas. Itu juga, oh ternyata ini salah. Terus kan kita juga sempat cari di Google arti-arti atau undang-undang itu. Jadi oh sebenarnya itu gini nulisnya. Itu sih Bu, kalau dari saya. Apakah juga ngefek ke kehidupan Siska berikutnya? Mungkin lebih teliti dan lebih kritis dalam hal apa gitu? Terinspirasi dari proyek kemarin? Ya, saya jadi lebih teliti. Selama ini kan kemarin ada proyek juga kan Bu, itu yang mengharuskan saya bergadang. Ternyata dari Bunita ini ada hasilnya di saya. Oh, ternyata ada yang salah ini. Jadi saya langsung benturkan. Meski saya udah capek, ternyata ngaruh. Jadi, oh ini salah. Langsung dibenarkan sebelum diserahkan tugasnya itu. Terakhir Siska. Ya. Ketika saya menunjukkan ada yang kurang tepat, entah subtitle, entah skrip, entah materi, entah apapun itu, ada kayak perasaan aha, itu enggak aha momen itu. Ada sih. Okay. Di waktu kayak nama-nama pentingnya loh, kayak contoh kan ini di SPI-nya. Itu di subtitle kita itu ternyata kecil SPI-nya. Terus akhirnya dibenerin. Terus dari SPI juga kan kita nggak tahu sebenarnya itu singkatannya apa sih. Jadi dari situ akhirnya kita browsing, oh ternyata ini tuh kepanjangannya. Jadi ada beberapa juga yang mungkin saya agak lupa itu di subtitle kita itu bacanya apa, tulisannya apa gitu. Sambal ya. Iya, sambal ya, itu. Oh, bisa. Ya, terima kasih sudah berbagi ya. Siska, Wisnu, Diva, Naili, Fredo ya. Saya juga sangat bersyukur dan sangat bangga pengalaman bisa menemani tim kelompok monopoli ini dan menyelesaikan tugas proyek hingga sejauh ini dengan baik. Ya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Sutrisno selaku Kabag Umum PDAM Kota Kediri dan Pak Anip selaku Kepala Satuan Pengawasan Intel PDAM Kota Kediri. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk Bapak yang telah membantu anak-anak menyelesaikan tugas mata kuliah ekonomi mikro ini dengan melakukan wawancara kelompok pasar monopoli. Terakhir, ya saya ingin berpesan ya pada teman-teman yang menyaksikan juga ya, mari kita menjadikan hidup kita berarti. Menjadikan hidup kita berarti
tidak hanya bagi diri kita sendiri atau bagi keluarga kita sendiri, tetapi bagi lingkungan kita. Ya, kita mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang benar, yang baik, yang berkualitas. Kita mengisi pikiran kita juga dengan hal yang baik, yang positif. Ya, mengisi waktu tidak hanya sekedar tidur, bangun dan makan, tidur lagi ya. Tapi kita menjadikan hidup kita berarti. Itulah kebahagiaan kita. Kita akan bahagia, kita akan senang, jiwa kita juga akan hidup, kita juga akan sehat kalau kita membuat hidup kita berarti. Kita juga gembira karena kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ya. Terima kasih. Kalian anak muda, kalian kuat dan kalian berani. Sampai bertemu lagi dan salam belajar Pancasila.